Assalamualaikum, hai sobat bonsai dimanapun Anda berada. Salam satu hobi. Di sini saya akan mencoba belajar membuat program bonsai on the rock, yaitu menggunakan ID Sakura Micro ya. Yang mana pohon Sakura Micro ini umumnya sangat kecil ya seperti ini. Namun di sini perakarannya sangat bagus. Kita akan coba untuk mencabutnya dari pot ya. Karena kita akan merangkai dengan batu karang yang sudah saya sediakan, yang mana terdapat banyak pilihan, tinggal nanti disesuaikan dengan bentuk akarnya seperti apa, yang mana yang presisi, yang sesuai saja. Kita bersihkan dulu ya untuk tanahnya yang masih menyangkut di akar. Saya akan coba ambil batu karang yang sekiranya cocok ya. Kita coba-coba dulu apakah presisi atau tidak dan sesuai dengan perakarannya atau tidak, sehingga nantinya akar ini bisa mencengkeram, bisa diposisikan ya. Sepertinya ini tidak cocok, saya ambil lagi yang satunya. Nah sepertinya ini cocok ya, lebih nyambung dengan warna akarnya seperti itu. Sepertinya ini yang cocok. Tempatkan, posisikan akarnya di atas ataupun di permukaan batu ya, sehingga nantinya bisa menempel. Kemudian nanti akan diikat juga dengan kawat agar tidak goyang ya. Dan juga untuk akar-akar serabutnya nanti akan dibalut dengan tali dan plastik atau plastik es balon ya, seperti itu. Oke, sepertinya untuk batu ini sudah cocok ya, sudah presisi dengan kondisi akarnya. Tinggal kita persiapkan peralatan ataupun perlengkapan yang lain ya. Di sini saya persiapkan yaitu kokopit ya, ini pesan online baru datang juga. Nah bentuknya seperti ini. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang sudah dihaluskan untuk media tanam ya. Ini sangat bagus sekali ya, karena bisa menjaga kelembaban dan juga menyuburkan tanah. Dan kemudian yang nggak kalah penting ini adalah sekam arang ya. Saya pesan online juga, tampilannya seperti ini, barusan datang juga. Untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Untuk sekam arang ini manfaatnya lumayan ya. Salah satunya adalah menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah ya, dan juga bisa mengikat logam berat seperti itu ya. Dan untuk sekam bakar ini umum dipakai di dunia pertamanan ataupun di persemaian ya, hidroponik juga pakai. Kemudian di sini saya siapkan kawat dan tang ya untuk mengikat batu dengan akarnya. Lalu di sini saya menyiapkan tali rapia ya untuk lebih terikat merata, dan lalu kantong plastik serta kantong es balonnya seperti itu, agar nantinya permukaan kokopit yang akan saya baluri di batu itu tidak lari kemana-mana, tidak meleleh, dan juga tidak hancur jika terkena hujan ya. Oke, kita rangkai dulu untuk akarnya, kita posisikan ya mengikuti tekstur batu ya, lekak-lekuknya, dibantu dengan kawat untuk memperkuat agar tidak goyang ya. Nanti dibantu juga dengan tali rapia, kemudian akan dibalut menggunakan kantong plastik ya, dan juga kantong es balon seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengambil dulu dan mempersiapkan untuk kokopitnya ya. Nantinya akan dicairkan ataupun dicampur dengan air ya, agar proses pelumuran ataupun pembaluran kokopit ke permukaan batu untuk merekatkan akar itu bisa mudah dilakukan ya. Kita masukkan ke dalam wadah dulu, kita pakai secukupnya saja, bisa dicampurkan dengan air seperlunya aja ya. Dan selanjutnya kita akan lumuri ataupun baluri kokopit ini antara permukaan batu dengan akarnya. Nah seperti ini kita baluri secara merata ya. Fungsinya agar perakaran ini bisa tumbuh dengan mudah, diharapkan menyatu ya dengan bantuan kawat dan tali. Dan nantinya setelah dibaluri ini akan dibalut dengan kantong plastik ya, serta dibantu dengan plastik es balon seperti itu.
Oke, selanjutnya saya akan menyiapkan media tanam ya, meliputi sekam bakar, kemudian tanah subur dicampur dengan perbandingan 1:1 ya, juga ditambahkan pasir seperti itu ya. Untuk tanahnya sedikit saja, pasirnya yang banyak ya. Kemudian kita aduk-aduk, untuk nantinya akan kita pakai untuk menutupi akar dan batu ya tadi ya, yang sudah kita rangkai. Kita tutup semua, kita ground sehingga tidak menyisakan atau tidak terlihat permukaan batu atau akarnya ya, mungkin akar bagian luarnya saja. Ini kita bisa tambahkan kotoran hewan ya, kotoran kambing sedikit saja, jangan terlalu banyak ya karena panas. Kita tambahkan sedikit saja, kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian untuk tanah yang ada di pot, khususnya di bagian bawah, saya biarkan saja, cuma saya ratakan saja karena tanahnya juga subur, cukup poros ya, mudah menyerap air. Karena tanah ini saya ambil dari rumpun bambu ya, bisa saya pakai. Kemudian kita akan tempatkan tanaman sakura mikro tadi yang sudah kita rangkai, kita balur dengan kokopit dan juga dibalut dengan plastik es balon, kawat dan plastik seperti ini. Ini ada susulan ya, cabang tambahan akan saya masukkan aja di bagian kawat seperti ini biar nantinya menyatu di permukaan batu ya. Sayang kalau dibuang ya, perakarannya juga cukup panjang, cukup subur. Karena untuk tanaman sakura mikro ini relatif mudah hidup ya, kasarnya ngomong dibuang ke tanah, dilempar saja hidup gitu. Oke, lalu kita tutup dengan tanah ya, seluruh akarnya dipastikan tertutup dengan tanah. Kemudian untuk permukaan akar yang masih belum menyatu dengan batu, kita perbaiki dulu, taburi dengan tanah dan campuran media yang tadi saya sebutkan ya, secara merata dan rapat ya, seperti itu. Kemudian bisa dipadatkan ya jika sudah tertutup semua. Oke, sudah tertutup semua, tinggal dipadatkan saja. Kemudian nanti bisa kita siram dengan air ya agar lebih merata, dan permukaan yang masih kosong bisa tertutupi oleh tanah seperti itu ya. Di sela-sela batu ataupun di sela-sela akar bisa kita siram secara full ya, sampai penuh, sampai ketinggian pot itu. Tujuannya agar tanah itu bisa menutupi dengan rapat ya. Kita tambahkan lagi dengan pasir ya agar lebih padat lagi, lebih tertutup dengan rata ya. Oke, ini udah kita siram secara full ya, sampai luber seperti ini. Tujuannya agar media tanam bisa masuk ke sela-sela ataupun pori-pori dari akar dan batu. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, pohon on the rock seperti ini. Cuma ini on the rock original ya. Kalau yang ini kan programan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah 3 hari kemudian ternyata sudah kelihatan ya, calon-calon terubus mata tunas sudah mulai terlihat, terutama di bakal mahkota di paling atas sudah terlihat terubusnya ya, untuk bakal daunnya. Kemudian di sela-sela ataupun di ketiak ranting juga sudah mulai muncul seperti itu. Ini baru 3 hari. Nah, ini titik mata tunas juga sudah mulai bermunculan ya di sepanjang batang. Nah, seperti ini. Kemudian di ketiak ataupun di bagian ranting ketiak ya, seperti ini juga sudah mulai tumbuh titik mata tunas. Nanti saya akan coba menunggu ya di bagian batang tambahan ini yang susulan tadi yang saya taruh belakangan, ini belum tumbuh mata tunas. Dan juga di bagian batang sambungan ini ya, saya tunggu sampai menyatu dengan batang utama ya. Ini adalah batang tambahan yang menjulur tidak beraturan, saya satukan saja dengan batang utama. Kalau untuk perakarannya sudah sangat bagus ya, sudah karakternya sudah kuat. Tinggal menunggu akar yang di batu bagian dalam. Ini permukaan batu yang atas ya. Dan selanjutnya untuk akar ini belum saya gali, belum saya cabut dulu ya. Kemungkinan menunggu antara 2 atau 3 bulan ke depan ya, agar akar ini benar-benar tumbuh dan menyatu dengan batu ya. Kita akan update lagi di video selanjutnya ya. Kita akan share lagi perkembangan dari
bonsai sakura mikro ini ya, dengan mengadopsi gaya on the rock ekstrim ya, seperti ini meliuk-liuk. Ini semata-mata hanya mendokumentasikan kegiatan saya ya di sela-sela kesibukan, bukan bermaksud untuk menggurui karena saya juga masih belajar. Namun semoga dengan video ini bisa memberikan edukasi, bisa ada sedikit inspirasi untuk diambil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.